Hai guys, balik lagi di channel Tujuh Gojek Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi baru nih yang gue dapat di matrikulasi Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia ya. Jadi kali ini gue akan bahas tentang matematika ekonomi ya, konsep dari matematika ekonomi. Dan ini yang beberapa yang akan gue sampaikan ini adalah hal-hal penting ya yang perlu teman-teman ketahui di matematika ekonomi. Mungkin gue nggak akan dari dasar banget, tapi kalau dasar-dasarnya nanti mungkin teman-teman bisa cari di video yang lain di channel YouTube lain. Tapi di sini konsep-konsep matematika yang penting gitu untuk digunakan di dalam matematika ekonomi, di dalam ekonomi. Jadi yang pertama gue akan bahas di sini adalah tentang aturan Cramer, guys. Apa sih itu aturan Cramer? Jadi gini, teman-teman tahu ya di sini bahwa di dalam membuat suatu mencari equilibrium lah sebenarnya itu ya, equilibrium dalam suatu pasar, kita perlu menyamakan antara dua persamaan ya. Dalam hal ini bisa QD sama dengan A min BP misalnya gitu ya, dan QS sama dengan min C plus DP gitu ya. Nah, kita di sini untuk mencari Q equilibrium dan P equilibrium itu bisa menggunakan yang namanya aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini dia menggunakan matriks, guys, menggunakan matriks. Nah, seperti apa tuh aturan Cramer? Nah, ini gua kasih contoh dulu ya di sini pakai angka ya, pakai angka dulu. Ya, misalnya 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 6. 2x1 tambah x2 sama dengan 11. Ya mungkin teman-teman bisa, oh ya kan bisa pakai eliminasi atau substitusi. Ya bisa sih, bisa. Tapi ketika nanti teman-teman didapatkan persamaan yang 4 kali yang ada x1, x2, x3, x4 misalnya, atau x1, x2, x3 aja misalnya, itu ketika kita pakai substitusi atau eliminasi itu akan menjadi sulit untuk mencarinya. Nah, maka kita kenalkan di sini yang namanya aturan Cramer. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, persamaan 3x1 min 2x2 sama dengan 6 sama 2x1 tambah x2 sama dengan 11 ini kita buat dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Berarti 3, 2, min 2, 1 gitu ya. Nah, dikali dengan x1 sama x2. Nah, ini ya. Jadi ada x1 sama x2. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita aturan perkalian di dalam matriks ya, itu sama dengan 3x1 dikurangi 2x2 gitu ya. Terus 2x1 ditambah x2 gitu ya. Nah, ini sama dengan, ini kan sama ya, ini sama dengan ini kan. Sama dengan ini hasilnya 6 dan 11 gitu. Nah, kemudian aturan Cramer tuh gimana sih? Aturan Cramer tuh gini. Misalnya, nah, jadi x1 itu sama dengan determinan dari A1 per A. X2 itu adalah determinan dari A2 plus dibagi dengan A. Nah, lalu A1 A2 itu gimana? Nah, A1 ya. A1 itu adalah bentar. Sorry. Jadi A1 itu adalah matriks ini. Jadi ini yang kolom 1 nih, ini ada 3 sama 2. Ini diganti sama 6 11 ini. Jadi 6 11 min 2, 1. Nah, ini kita cari determinan. Cari determinan gampang ya. Kalau misal 2 kali 2, 3, 6 kali 1 gitu ya. Dikurangi dengan 11 dikali min 2. Jadi 6 dikurangi ditambah ya 22. 6 ditambah 6 ditambah 22 gitu ya, benar ya. Jadi 28 ya, 28. Nah, kemudian A2. Nah, A2 itu determinan dari A2 itu adalah, jadi 6 11 nya diganti ke kolom yang kedua. Berarti 32 6 11. Jadi 3 kali 11 dikurangi 6 kali 2. 33 dikurangi 12. Hasilnya berapa? 3 kali 12 21 gitu ya. Nah, baru kita cari yang A. A-nya gitu ya. A-nya ya ini, determinan dari ini. 3 min 2 21 gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lain sih, pakai cara inverse, tapi yang paling gampang menurut gue cara Cramer ya.
Ini kan sebenarnya kan kalau cara inverse bisa ya. Jadi ini A X sama dengan apa ya? AX sama dengan B gitu ya. Maka yang mencari X adalah A inverse dikali B. Nah, itu bisa juga ya, A inverse dikali dengan B. Tapi ini ribet, A inverse itu kan mencari inverse itu agak ribet guys. Mendingan kalau menurut gue cara Cramer itu adalah yang paling gampang. Nah, di sini 3 kali 1 dikurangi dengan min 2 kali 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. Nah, di sini langsung kita dapat nih X1 berarti sama dengan A1 per A gitu ya. Determinan A1 per determinan A. 28 bagi 7 sama dengan 4. X2 sama dengan A2 dibagi dengan A. 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, ini ya. Jadi X1 dapatnya 4, X2 dapatnya 3. Nah, kalau misalnya mau ngecek, coba aja kita cek. 2 kali 4 8, tambah 3 11, benar ya. 3 kali 4 12, 12, 3 kali 4 12, minus 2 dikali 3 6, 12 kurangi 6, 6. Nah, ini ya guys. Ini cara Cramer. Ya, yang 2 kali 2. Kemudian, gimana kalau yang 3 kali 3? Nah, yang 3 kali 3 juga sama. Caranya gampang juga. Jadi gini, kita lihat ya. Min, misal contoh ya, gini deh, yang ini aja, 8x1 min x2 sama dengan 16 misalnya. Kemudian 2x2 tambah 5x3 sama dengan 5. 2x1 tambah 3x3 sama dengan 7. Ini kan gimana cara nyari? Nah, ini akan menjadi ribet kalau misalnya kita nggak pakai Cramer atau nggak pakai matrix, ya kan? Pakai eliminasi atau substitusi menurut gue ribet. Nah, maka kita coba pakai Cramer nih. Caranya gimana? Caranya gini, gampang banget. Ya, kita bikin nah ini kita ubah dulu ke seperti ini guys. Ini kan ada X1, X2 sama X3 ya. Berarti kita harus cari nih berapa X1, berapa X2, berapa X3. Ini kan pertanyaan kita kan gitu. Nah, caranya gini nih. Kita bikin dulu matrix dia. Oh enggak, sorry. Kita ubah dulu persamaan jadi ini ya. Kita ubah dulu persamaan jadi 8x1 min x2 tambah 0 sama dengan 16. Kemudian X1 yang enggak ada berarti 0 tambah 2x2 tambah 5x3 sama dengan 5. Kemudian 2x1 tambah 3x3 ditambah 0 ditambah 3x3 sama dengan 7. Nah, kemudian kita cari. Ya, kita bikin lah namanya apa? Matriksnya. Berarti 8 min 1 0 gitu ya. Ini ya, ikutin 8 min 1 0 0 0 2 5 gitu ya. 2 2 0 3 gitu kan. Dikali X1, X2, X3 sama dengan 16 5 7 gitu kan. Kan gitu tuh. Ya kan? Nah, ini ya. Jadi kita bikin seperti ini, guys. Nah, kemudian cara nyari X1 gimana? Ya sama tadi. X1 berarti adalah A1 per A gitu ya. X2 sama dengan determinan A2 per determinan A. X3 adalah determinan A3 per determinan A. Determinan A3 per determinan A. Nah, berarti kita PR-nya adalah nyari A, A1, A2, A3. Nah, caranya gimana? Caranya juga gampang, gini. Nyari determinan A dulu ya, gini. Berarti kan tadi 8 min 1 0 0 25 2 0 3. Nah, karena 3 kali 3 sebenarnya ada cara yang kayak misal 8 dikali 2, 8 dikali determinan 2 5 0 3 dan seterusnya itu. Tapi kalau gue pakai cara yang namanya Sarus, metode Sarus. Nah, ini jadi cara gini. 8 min 1 0 0 25 2 0 3. Nah, kita masukin di sini nih 8 0 2 min 1 2 0 gitu ya. Sama dengan, nah, kita bikin perkalian diagonal gini. Ini ke sini. Jadi 8 kali 2 kali 3 min 1 dikali 5 dikali 2 0 kali 0 kali 0 dan seterusnya. Dikurangi dengan perkalian diagonal yang ke kiri. Dikurangi 0 kali 2 kali 2 dikurangi 8 kali 5 kali 0 dan dikurangi min 1 0 3 dan seterusnya. Nanti kita lihat ya caranya gimana. Gini. Ini berarti ini ya 8 kali 2 kali 3
ditambah dengan min 1 kali 5 kali 2 gitu ya, ditambah 0 kalau 0 kali 0 kali 0 0. Berarti nggak usah kita tulis, dikurangi dengan ini 0 kali 2 kali 2 0 udah pasti, 8 kali 5 kali 0 0, min 1 kali 0 kali 3 0. Berarti tidak ada, jadi dikurangi dengan 0. Berarti 16 kali 3 48 dikurangi dengan 10. Hasilnya 38. Determinan dari A adalah 38. Nah, sekarang determinan dari A1 kita coba lihat. 16, 5, 7, min 1, 2, 0 gitu ya. Jadi yang ini mereplace 802. Jadi A1 itu berarti mereplace dari kolom yang pertama. 0 053. Nah, di sini ada 16, 5, 7, min 1, 2, 0. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Kali diagonal ya. 16 kali 2 kali 3 ditambah min 1 kali 5 kali 7 ditambah 0 kali 5 kali 0 berarti 0. Berarti nggak usah. Dikurangi dengan, dikurangi dengan perkalian diagonal yang ke kiri. 0 kali 2 kali 7 0. 16 kali 5 kali 0 0. Min 1 kali 5 kali 3. Nah, ini ya berarti min 1 dikali 5 kali 3. Gitu ya. 16 kali 2 32 kali 3 itu 96. Dikurangi, ini ya dikurangi berarti 35. Ini minus jadi plus, tambah 15. Hasilnya adalah 76. A2 sekarang. A2 berarti tadi ya. Berarti 802 ini ke tengah berarti 1657 053 di sini 802 1657. Nah, gimana nih? Ya, berarti tadi ya 8 kali 5 kali 3 sama ya, ditambah dengan 16 kali 5 kali 2 gitu ya, tambah 0 ya, tambah 0 berarti nggak usah, dikurangi dengan tadi diagonal yang kiri 0 kali 5 kali 2 0, 8 kali 5 kali 7 ya, dikurang ditambah dengan 16 kali 0 kali 3 0, berarti 8 kali 5 kali 7. 8 kali 5 40 kali 3 120 tambah 16 kali 5 berapa? 16 kali 5 03 80 kali 2 160 dikurangi 40 kali 7 280. Berarti hasilnya adalah 0. Ya. Dan terakhir A3. A3 itu berarti tadi ya 802 min 120 ya. Min 120 sama yang kolom ketiga diganti 1657. Berarti 1657. 802 min 120 gitu ya. Coba sama dengan 8 kali 2 16 16 kali 7. Oh enggak, berarti kita lulus dulu. 8 kali 2 kali 7 ditambah dengan min 1 kali 5 kali 2 ditambah dengan 16 kali 0 kali 0 0 dikurangi dengan 16 kali 2 kali 2 ditambah 8 kali 5 kali 0 0 tambah min 1 kali 0 kali 7 0. Berarti ini ya 16 kali 7 112 dikurangi dengan 10 dikurangi dengan 16 kali 2 kali 2 itu 16 kali 2 32 kali 2 64. Nah, ini hasilnya adalah 38. Nah, berarti kita bisa dapat nih sekarang X1 sama dengan A1 per A gitu ya. Berarti 76 dibagi 38 2 berarti ya. X2 nya adalah A2 per A. Kenapa begini? Sama dengan 0 bagi 38 ya, 0 ya. 0 bagi 38 0. X3 nya adalah A3 dibagi dengan A. Hasilnya adalah 38 dibagi 38 1. Nah, ini ya berarti X1 nya adalah 2, X2 nya 0, X3 nya adalah 1. Nah, ini gampang ya guys.
Lalu bagaimana sih penerapan Cramer ini di ekonomi? Nah, ini gue kasih yang gampang dulu tadi ya. Kalau misalnya kita punya persamaan Ki D sama dengan A min BP dan Ki S sama dengan min apa tadi? Min C tambah DP gitu ya, dan kita punya kondisi equilibrium Ki D sama dengan Ki S. Ini adalah fungsi permintaan, ini adalah fungsi penawaran. Nah, kita punya kondisi equilibrium adalah pada saat permintaan sama dengan penawaran. Nah, gimana berarti? Nah, kita coba lihat di sini. Kita kan yang mau kita yang kita cari berarti adalah Ki dan P-nya ya. Ki dan P. Ki dan P. Berarti ini kan sama dengan Ki sama dengan A min BP. Ini Ki sama dengan min C tambah DP. Nah, berarti ini kita bisa bikin gini kan. Ki dikurangi dengan ditambah dengan BP sama dengan A gitu ya. Dan Ki dikurangi dengan DP sama dengan min C. Sama gitu guys ya. Sama ya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, ini kita lihat, kita bikin 1 ya. Kemudian ini B. Ya, ini 1 ya. Ini min D gitu ya. Kemudian di sini ada Ki dan P gitu ya. Ki dan P. Ya kan sama nih. Berarti Ki tambah BP sama Ki dikurangi dengan DP. Sama dengan di sini ada A dan min C. Gitu ya. Nah, cara mendapatkan Ki equilibrium ya adalah ya Ki ini adalah A1 per A gitu ya. Kita tahu tadi ya. Nah, A1 tadi gimana? A1 itu adalah matriks dari determinan dari A min C gitu ya. Kan diganti ini kolom 1 B min D gitu ya. Per determinan dari A itu berarti determinan dari A itu berarti 1B 1 min D gitu ya. Ini yang ini ya, A. Berarti ini gimana? Ini berarti minus gitu ya. A kali D gitu ya. Dikurangi dengan minus B dikali C, kan gitu ya. Minus A dikurangi D minus B dikali C per min D ya min B gitu ya. Berarti ini kita bisa tulis ulang sebagai berikut ya. Min AD min B C. Berarti min AD tambah BC per min B min D gitu ya. Min B min D. Nah, kemudian ini kan bisa, kalau misalnya bisa kita bikin min dikali AD ya, min dikali AD min BC ya, dibagi min B plus D gitu ya. Nah, berarti ini minnya bisa hilang, jadi Ki equilibrium adalah AD min BC per B plus D. Nah, gitu guys. Nah, ini ya Ki equilibrium. Kemudian kita bisa juga dapat P equilibrium. P equilibrium adalah A2 dibagi dengan A. A2 berarti 1 A min C gitu ya.
dibagi 11 B min D. Nah, berarti A2 adalah A2 adalah nah, di sini A2 itu adalah berarti min C min A gitu ya, dibagi dengan min D min B. Nah, ini bisa kita bikin juga gini. Min A tambah C gitu ya, per min B tambah D. Nah, maka ini hilang, jadinya A tambah C per B tambah D. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa di dalam persamaan Ki D sama dengan A min BP dan Ki S sama dengan min C plus DP dengan syarat A, B itu dia lebih besar daripada 0, ya, lebih besar daripada 0. A, B, C, D, sorry. Dengan syarat A, B, C, D itu semua lebih besar daripada 0, ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa key equilibrium itu adalah AD min BC per, ini ya tadi, B plus D, dan P equilibrium itu adalah A plus C per B plus D. Nah, ini sebenarnya mungkin akan lebih sederhana kalau mungkin teman-teman mikir akan lebih sederhana kalau misalnya kita pakai substitusi atau eliminasi. Iya, betul, akan lebih sederhana. Tetapi pengetahuan dari matriks ini kita perlukan untuk pelajaran selanjutnya yang lebih kompleks, ya, seperti misalnya ketika kita mencari dari equilibrium dari fungsi pendapatan nasional, ya. Nah, ketika kita mencari equilibrium dari fungsi pendapatan nasional, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan substitusi maupun bisa sih, tapi akan sangat panjang. Substitusi atau eliminasi itu akan sangat panjang. Nah, tetapi jika menggunakan matriks itu akan menjadi lebih singkat, gitu, ya. Oke, kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini, di video pertama tentang matematika ekonomi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.